Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Tunanzira dengan NIM 241111112200039 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, mahasiswa baru angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ginjal dan sistem urinaria atau uropoietik dari Departemen Anatomi. Apa itu sistem urinaria? Sistem urinaria adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin, serta berperan penting dalam menjaga homeostatis dan mengatur tekanan darah. Selain itu, sistem ini melakukan penyaringan darah untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih berguna. Komponen sistem urinaria terdiri dari 4 organ, yakni ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang dan berwarna merah tua. Sisi dalam cekung atau hilum merupakan tempat masuk dan keluar pembuluh-pembuluh ginjal. Panjang ginjal sekitar 12,5 cm dengan tebal 2,5 cm, kurang lebih sebesar kepalan tangan. Pada laki-laki, berat ginjal antara 125 sampai 175 gram, sedangkan pada perempuan berat ginjal antara 115 sampai 155 gram. Ginjal terletak di area yang tinggi, yaitu pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan 2 pasang tulang rusuk terakhir. Ginjal kanan letaknya lebih ke bawah daripada ginjal kiri. Hal ini dikarenakan adanya hati pada sisi tubuh bagian kanan. Organ ini merupakan organ yang retroperitoneal dan terletak di antara otot-otot punggung dan peritoneum rongga abdomen atas. Masing-masing ginjal memiliki sebuah kelenjar adrenal di atasnya. Ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibros berwarna ungu tua. Lapisan luar disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Bagian medula tersusun atas 15-16 massa kerucut yang disebut piramida renalis. Puncak-puncaknya atau papila renalis langsung mengarah ke hilum dan berakhir di kalises. Kalises ini yang akan menghubungkan dengan pelvis renalis. Struktur terkecil dari ginjal disebut nefron yang terdiri dari glomerulus atau badan Malpighi, kapsula Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau penampung. Selain nefron, struktur ginjal juga berisi pembuluh-pembuluh darah. Arteri renalis merupakan cabang dari aorta abdominalis mengalirkan darah masuk ke ginjal. Arteri tersebut bercabang-cabang menjadi arteriole afferent dan membentuk simpul yang disebut dengan glomerulus. Sebuah pembuluh efferent meninggalkan glomerulus dan bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler di sekeliling tubulus ginjal. Kapiler-kapiler ini kemudian bergabung lagi membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Berikut adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan ginjal. Selanjutnya adalah ureter. Ureter merupakan saluran fibromuskular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa yang masing-masing bersambung ke ginjal dari kandung kemih atau vesika urinaria. Tebal ureter setebal tangkai bulu angsa dengan panjang sekitar 35-40 cm. Lapisan dinding ureter terdiri dari A. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. B. Lapisan tengah, lapisan otot polos. C. Lapisan sebelah dalam, lapisan mukosa. Bermula dari hilum, kemudian berjalan ke bawah melalui rongga abdomen ke dalam rongga pelvis dengan arah oblik dan bermuara di posterior kandung kemih. Dinding kandung kemih terdiri atas lapisan sebelah luar atau peritoneum, lapisan otot atau tunika muscularis, tunika submukosa, dan lapisan bagian dalam atau lapisan mukosa.
Ada 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kemih, yakni 2 ureter yang bermuara ke dalam kandung kemih dan 1 uretra yang keluar dari kandung kemih. Berikut adalah gambar yang terkait dengan ureter. Selanjutnya adalah kandung kemih. Lokasi kandung kemih terletak di belakang simfisis pubis di depan rektum di dalam rongga panggul. Organ ini terletak agak ke bawah uterus di depan vagina. Ukuran organ ini sebesar kaca kenari, bentuknya seperti buah pir atau kendi. Kandung kemih ditopang dalam rongga pelvis dengan lipatan-lipatan peritoneum dan kondensasi fasia. Dinding kandung kemih terdiri dari 4 lapisan, yakni serosa, otot destrusor, submukosa, dan mukosa. Bagian terbawah disebut basis. Bagian atas atau fundus naik jika kandung kemih mengembang karena urin. Puncaknya atau apex mengarah ke bawah dan berada di belakang simfisis pubis. Daerah segitiga antara 2 lubang ureter dan 1 lubang uretra disebut trigonum vesica urinaria. Pada wanita, kandung kemih terletak di antara simfisis pubis, uretus, dan vagina. Dari uretus, kandung kemih dipisahkan oleh lipatan peritoneum, membentuk suatu ruang yang disebut dengan cavum Douglas. Berikut adalah gambar yang terkait dengan kandung kemih. Terakhir yakni uretra. Uretra merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan urin keluar dari tubuh. Lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra, terdiri atas serabut otot yang melingkar membantu sfinkter uretra. Uretra pada pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa ke bagian penis. Uretra digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Uretra pada pria terdiri dari uretra prostatica, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Lapisan uretra pria terdiri dari lapisan mukosa, yakni lapisan paling dalam, dan lapisan submukosa. Panjang uretra sekitar 17–22,5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. Uretra hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunika muscularis atau lapisan sebelah luar, lapisan spongiosa, dan lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Panjang uretra yakni sekitar 2,5–3,5 cm. Berikut adalah gambar yang terkait dengan uretra. Berikut ini adalah gambaran uretra pada perempuan dan bagian-bagian di sekitarnya. Sampailah kita pada kesimpulan. Jadi, sistem urinaria adalah jaringan organ yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Organ dalam sistem ini meliputi 1. Ginjal, yakni menyaring darah untuk mengeluarkan limbah dan kelebihan cairan, serta mengatur keseimbangan elektrolit dan pH. 2. Ureter, yakni saluran yang mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih. 3. Kandung kemih, yakni menyimpan urin sehingga siap untuk dikeluarkan. 4. Uretra, yakni saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Keempat organ tersebut bekerja sama untuk menjaga keseimbangan cairan dan menghilangkan limbah dari tubuh kita. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ginjal dan sistem urinaria atau uropoietik dari Departemen Anatomi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian pesan saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.